Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi pada video kali ini gue mau ngebahas ya terkait perjalanan pembuatan aplikasi gue, di mana hari ini udah masuk ke hari 29 ya, di mana besok itu udah masuk ke hari 30 ya, kalau nggak salah 30. Di mana di hari 20 sampai ke 30 ini banyak beberapa fitur yang udah gue development ya. Di sini izin gue coba screen record dulu ya. Di mana di hari 20 sampai ke 30 ini ya, tampilan yang paling berasa itu dari sisi summary ya sebenarnya. Dimana di halaman beranda itu ada summary pendapatan, pengeluaran, sama rata-rata transaksi ya, dan juga total saldonya. Dimana nanti kalau diklik button detail tuh dia langsung masuk ke halaman detail pengeluarannya. Di sini lebih ke detail pengeluarannya, ini udah di breakdown berdasarkan kategori dan lain sebagainya. Nah, untuk di hari ini juga dari sisi main fiturnya seperti piutang, terus transaksi, kategori, profil dan lain sebagainya itu udah running well semua ya. Sama untuk status juga udah running well semua. Dan di hari 20 sampai 30 ini aplikasinya itu udah tersedia sebenarnya di App Store ya. Kalian bisa download aja di App Store. Mungkin nanti bakal gue sematkan juga untuk link App Store-nya ya di kolom deskripsi. Jadi buat kalian pengguna Apple fanboy ya, bisa coba download aja di App Store kesayangan kalian, seperti itu. Terus untuk Android-nya kapan mulai dipublish? Itu rencananya sih bulan kemarin ya, cuman pada saat saya cek itu aplikasi Google Play Store gue itu ke banned ya teman-teman, atau kehapus lah. Soalnya kalau nggak salah tuh di bulan Juli itu ada kebijakan baru di mana kalau misalnya akun Google Play Store itu aplikasinya apa ya, kurang 1000 download terus nggak aktif juga tuh, dia langsung otomatis kehapus ya, kayak ngehapus akun dorman. Cuman kalau nggak salah di bulan Juli itu masih ada peringatan tuh, dimana gue harus melakukan ya seenggaknya upload lagi aplikasi baru, tapi statusnya masih pengujian lah, itu nggak akan kehapus tuh si aplikasinya. Cuman kayaknya kemarin itu pas bulan Juli akhir itu gue lupa tuh nggak kecek tuh si emailnya ya, dan juga email akun gue itu nggak ada di HP gue gitu, jadi harus dibuka di browser langsung. Nah itu nggak ke reminder lah intinya ke gue nya. Jadi gue tuh tahu-tahu pas di tanggal 13 Agustus kalau nggak salah tuh, itu gue dapat email dan ternyata akun gue dihapus dan nggak bisa dibalikin tuh, nggak bisa ngajuin banding dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau gue bikin lagi akun baru. Dimana kalau bikin akun baru itu di tahun ini ya, lebih tepatnya di akhir tahun 2023 kemarin tuh, kalau misalnya ada aplikasi baru harus ada pengujian, di mana pengujiannya tuh sekitar 12 orang. Dan itu dilakukan secara beruntun ya, atau enggak secara beruntun itu 12 hari berturut-turut kalau nggak salah tuh. Jadi si testernya tuh harus standby selama 12 hari itu, dia nguji terus gitu ya. Meskipun dalam satu hari ngujinya itu cuman 5 menit atau 10 menit lah, tapi tetap dikalkulasinya tuh nanti 12 hari ya, seperti itu. Dan singkat cerita akun gue ke banned, jadi mungkin kalau nanti mau diupload ke Google itu gue perlu bantuan kalian nih buat sebagai tester ya. Nanti tinggal disematkan aja email kalian, nanti gue bakal invite tuh untuk sebagai pengujian internal ya, kalau nggak salah tuh masuknya, seperti itu. Nah lanjut ke hari berikutnya, yaitu kalau nggak salah di hari 25 sampai 30 tuh. Di sini gue masih ngulik juga sebenarnya di kalkulator ya. Kalkulator ini sesuatu fitur yang emang benar gue butuh juga, dan kemungkinan kalian juga kalau sebagai investor saham butuh juga nih. Dimana di sini gue nambahin 3 kalkulator ya. Dimana kalkulator compounding investment, rebalancing investment, sama average saham. Nah ini tuh 3 kalkulator ini tuh biasanya sering gue pakai gitu ya, terutama yang average saham nih. Gue perlu nentuin kapan gue pengen average down dan lain sebagainya. Untuk yang average saham ini sebenarnya kalau kalian cari di online juga banyak ya. Cuman
tampilannya kurang oke menurut gue. Jadi biasanya kalau gue cari di online tuh buka di browser laptop dan sebagainya, jadi jarang tuh gue buka di browser mobile ya. Jadi gue punya inisiatifnya sendiri, gimana kalau misalnya gue masukin aja lah ke aplikasi gue. Soalnya cara atau rumusnya itu tuh gampang lah ya, kalian bisa nyari gitu rumus untuk average saham kayak gimana, itu tinggal di implementasiin aja gitu di aplikasinya ya, seperti itu. Ini gue kasih coba contoh ya, misal harga beli pertama gitu, misal kalian beli BBRI lah, ini case gue ya, misalnya BBRI lotnya ada 815, di mana total biaya pembelian awal tuh ada sekitar 407 juta ya. Untuk pembelian berikutnya misalnya lu pengen beli gitu, kalau misalnya sahamnya turun 10%, lu bakal melakukan average down misalnya gitu ya, dimana average down itu senilai 80 senilai 10% dari total investment kalian ya. Misalnya tadi 400 juta ya, mungkin 40 juta beli gitu. Contoh di sini misalnya turun nih 4.500 ya, lu mau beli misalnya 100 lot lah, misalnya di sini pas lah ya, kurang lebih 45 juta tuh. Nanti tinggal klik button kalkulasi aja, lalu udah kelihatan tuh untuk perhitungannya. Jadi average harga yang lu dapat tuh sekitar 4.944 ya di sini, dimana jumlah lot terakhirnya itu after average down itu jadi 915, lalu sama total biayanya itu sekitar 452 ya. Ini biasanya gue suka pakai nih kalau iseng-iseng ngelihat, wah kira-kira kapan lagi nih gue pengen average down gitu ya. Biasanya sih gue itu 10% ya, kalau misalnya udah turun 10% dan gue yakin ini saham bakal rebound secepatnya, gue pasti beli lagi tuh. Kalau misalnya lihat dari sisi pasarnya, wah ini bakal turun lagi gitu ya, biasanya 15-20% lah baru gue average down lagi ya. Dimana itu pernah kejadian juga tuh di BBRI ya. BBRI pernah sampai 4.500 ke bawah kalau nggak salah kemarin ya, kalau nggak salah tuh yang demo itu loh. Itu turun, tapi gue lagi di luar dan nggak sempat beli lah. Taunya dia naik lagi ke 4.500 sekian ya, seperti itu. Oke, itu salah satu kalkulator yang cukup gue happy lah ya, dimana gue bisa implementasi di aplikasi ini. Jadi kalau pengen ngitung-ngitung tuh nggak perlu lagi buka Excel atau buka ke browser dan lain sebagainya, tinggal buka ini aja. Terutama yang bagian untuk yang compounding investment sama yang rebalancing ya. Ini udah gue jelasin juga ya di video sebelumnya itu kegunaannya seperti apa. Nah itu lumayan kebantu juga ya. Dimana untuk yang rebalancing ini biasanya gue pakai tuh kalau lagi gabut gitu ya, lagi gak ada kerjaan yang pengen dilakuin gitu ya, iseng-iseng gue suka ngotak-ngatik nih untuk portofolio investment gue ya, seperti itu. Oke, mungkin di hari ke 30 ini atau di hari ke 29 sampai 30 ini ya lagi berjalan itu, rencananya gue bakal bikin aplikasi atau menu lah, intinya bukan aplikasi ya, menu untuk buku kas nih. Dimana buku kas ini mekanismenya sama sebenarnya seperti pengeluar pemasukan yang di sini ya, yang transaksi sama kurang lebih. Cuman buku kas ini lebih ke untuk entah kalian punya bisnis atau kalian berdagang dan lain sebagainya, kalian bisa nih masukin ke sini, segmennya udah beda gitu ya. Cuman ini kekurangannya ya baru satu akun cuman bisa satu doang ya gitu maksudnya tuh. Soalnya kan kalau di aplikasi lainnya tuh bisa ada inilah, ada lebih dari satu bisnis lah intinya kayak gitu ya. Jadi mungkin di pojok kanan atasnya tuh bisa switch tuh, misalnya kalian punya bisnis jual beli ikan lele gitu, atau enggak jual beli ayam, misalnya ada dua nih bisnisnya, jual beli lele, jual beli ayam, terus apa ya, F&B lah misalnya, sama itu 3 nih. Nah itu nanti bisa di switch ya, rencananya ke depan sih pengen kayak gitu ya, cuman gue lihat dulu lah ini untuk fitur kedepannya apakah emang worth it kita kembangkan lagi atau enggak buat yang buku kas ini ya. Rencananya juga gue pengennya ini bisa langsung ngeprint stroke gitu ya ke ini ya, ke printer thermal ya. Cuman kayaknya nanti gue riset dulu lah apakah memungkinkan atau enggak, soalnya gue juga perlu mikirin yang namanya UI UX-nya sama kegunaan si aplikasi ini emang benar-benar berguna atau enggak
untuk salah satu fiturnya ya seperti itu. Nah itu mungkin perjalanan hari ke-30. Sebenarnya kalau secara konten sih ini baru berjalan 30 hari ya teman-teman. Cuman kalau realnya itu udah sekitar hampir masuk bulan ketiga, itu kalau hitungan hari mungkin 90 hari ya. Dimana itu sebenarnya kalau dari sisi aplikasi ini udah hampir selesai, cuman yang belum selesainya itu dari progres pembuatan aplikasinya aja nih. Gue kan progres konten lah lebih tepatnya tuh ya. Ya karena kan gue orangnya tuh lebih suka atau lebih mencintai progres ya daripada sebuah hasil. Jadi bakal tetap gue jalanin tuh untuk setiap harinya gue bikin konten, gue masukin apa aja yang sedang dilakukan dan apa yang akan dibuat ke depannya, seperti itu bakal tetap gue lanjutin untuk kontennya ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin berikut ya untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain terkait pembuatan aplikasi ini, misal Bang, aplikasinya pakai bikin apa, backendnya pakai apa, servernya pakai apa, bisa komen aja di kolom komentar. Gue juga lagi senang-senangnya nih sharing-sharing teknologi yang sedang gue pakai ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.